Selamat sore, saudara mahasiswa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena saudara telah bergabung bersama kami untuk mengikuti sosialisasi penulisan pedoman skripsi Institut Agama Kristen Negeri Ambon tahun 2022 di saat ini. Saya, Pak Onisimus Amtu, bersama dengan Pak Ucu Kellovna selaku Ketua dan Sekretaris Tim Penyusunan Pedoman Skripsi YKN Ambon tahun 2022 berkenan hadir untuk mensosialisasikan butir-butir penting dari materi sosialisasi ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban para mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi pada setiap program studi. Saudara mahasiswa yang kami hormati, pedoman skripsi di Institut Agama Kristen Negeri Ambon bukanlah yang pertama, tetapi ini adalah pedoman yang terbaru dari pedoman sebelumnya yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Setelah pedoman yang terbaru, pedoman penulisan skripsi YKN Ambon tahun 2022, itu telah melalui proses panjang dan telah melewati proses penetapan di tingkat senat. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan pemberlakuan dari pedoman ini sesuai dengan surat keputusan Rektor YKN Ambon. Nah, sebelum nanti Pak Ucu akan menjelaskan beberapa item berkaitan dengan apa-apa saja yang akan mengalami perubahan atau yang mengalami sedikit perubahan dan perbedaan dari pedoman penulisan skripsi sebelumnya, maka ada beberapa hal prinsip yang harus kami jelaskan. Bahwa yang pertama, pedoman penulisan skripsi YKN Ambon itu dinyatakan mulai berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Dan itu berarti secara hukum, setelah pemberlakuan pedoman skripsi ini, maka pedoman skripsi yang lama itu dinyatakan masih tetap berlaku bagi saudara mahasiswa yang sebelum penetapan pedoman skripsi ini telah menggunakan pedoman skripsi yang lama dan sedang dalam pembimbingan ataupun proses penulisan karya ilmiah berupa proposal tesis maupun proposal skripsi maupun skripsi. Karena itu bagi teman-teman yang setelah pedoman skripsi ini ditetapkan kemudian baru menggunakan pedoman skripsi ini, maka wajib mengetahui beberapa ketentuan dasar yang menjadi pedoman dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa item utama. Yang pertama adalah skripsi itu adalah tulisan akademik atau academic writing yang menjadi kewajiban utama bagi setiap mahasiswa. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu perguruan tinggi harus ditandai dengan dia telah menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai bukti dia telah menyelesaikan sebuah pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Dan oleh karena itu, pada pedoman penulisan skripsi terbaru YKN Ambon tahun 2022 ini, ada beberapa prinsip yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui. Yang pertama adalah bahwa pedoman skripsi kita di tahun 2022 ini dia mengalami sedikit peningkatan. Ya, dia mengalami sedikit peningkatan dari aspek kualitas maupun kuantitas. Teman-teman mahasiswa, kami harap supaya pedoman skripsi ini setelah dibaca, kemudian diamati, dicermati secara baik, memperhatikan beberapa item yang otomatis menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Beberapa kewajiban itu diantaranya adalah teman-teman mahasiswa harus mempublikasikan karya ilmiah berupa jurnal sebagai syarat mutlak untuk teman-teman mahasiswa itu bisa mengikuti ujian skripsi. Dosen sebagai dosen pembimbing utama maupun dosen pembimbing pendamping wajib mutlak dan harus melakukan proses pembimbingan dan pendampingan kepada teman-teman mahasiswa untuk menghasilkan sebuah artikel ilmiah. Teman-teman mahasiswa akan menjadi penulis pertama, kemudian
dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 akan menjadi penulis kedua dan penulis ketiga, atau otomatis menjadi anggota penulis. Nah, teman-teman, selain itu juga dalam postur penulisan skripsi kali ini kita telah menggunakan beberapa aplikasi, dan aplikasi-aplikasi itu dimungkinkan untuk teman-teman bisa menulis secara cepat, terukur, supaya kita terhindar dari apa yang disebut sebagai plagiasi. Nah, beberapa aplikasi yang akan diperkenalkan kepada teman-teman sekaligus juga akan menjadi kewajiban teman-teman mahasiswa untuk mempelajarinya adalah kita dalam proses mengutip sumber-sumber baik berupa jurnal, buku, proceeding, artikel lain-lain, itu kita sekarang menggunakan referensi Mendeley, ada juga EndNote, ada Zotero dan lain-lain ya. Itu akan digunakan atau akan diwajibkan bagi setiap mahasiswa untuk mempelajarinya, kemudian menggunakannya pada saat menulis proposal dan bahkan pada pembimbingan skripsi. Yang berikut adalah diharapkan juga kepada teman-teman mahasiswa, terutama yang akan menggunakan pedoman ini, supaya pedoman teman-teman harus menyiapkan, khusus pada tingkat fakultas, harus menyiapkan buku kontrol yang berisikan tentang data teman-teman mahasiswa telah mengikuti seminar proposal berapa kali, atau mengikuti ujian skripsi berapa kali, dan itu didokumentasikan di dalam buku kontrol itu. Buku itu akan menjadi buku monitor bagi prodi maupun fakultas untuk mengusulkan teman-teman yang sudah dianggap layak. Paling tidak teman-teman untuk proposal itu harus mengikuti pembimbingan 6-8 kali, kemudian pada tahap skripsi itu harus mengikuti proses pembimbingan 8-10 kali pembimbingan. Dan ada juga aplikasi yang nanti akan didesain supaya dia menyatu dengan siakat kita, adalah pembimbingan secara online, di mana setiap dosen sebagai pembimbing dan mahasiswa akan sama-sama berkunjung ke aplikasi itu, terus menyepakati tanggal, kemudian melaksanakan pembimbingan, divalidasi oleh dua pihak, dan itu akan sangat mudah dikontrol oleh pimpinan. Apakah dosen si A dan si B itu telah melaksanakan tugas pembimbingan secara baik atau tidak. Hanya dengan cara itu, maka diharapkan kualitas pembimbingan terhadap proposal maupun skripsi itu akan mendorong teman-teman mahasiswa untuk pada waktunya bisa melakukan ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan paling tidak keseriusan teman-teman untuk menggunakan pedoman ini akan memungkinkan kualitas skripsi yang dihasilkan itu benar-benar akan berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa hal teknis lagi yang akan disampaikan, sekedar itu pengantar untuk teman-teman mahasiswa. Jika nanti teman-teman merasa membutuhkan baik soft filenya, itu akan kami kirimkan melalui link yang akan disediakan untuk bisa teman-teman download, bisa mempelajarinya. Dan ingat sekali lagi teman-teman, bahwa karena tugas utama dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah, maka kerjasama antara dosen dan mahasiswa itu penting. Ya, dosen bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa menghasilkan bukan saja skripsi, tetapi terutama menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal. Untuk kepentingan itu, teman-teman mahasiswa diwajibkan juga harus mengutip karya-karya dosen, baik berupa jurnal, proceeding, buku teks, atau lain-lain, yang menjadi syarat utama untuk melakukan sebuah tulisan karya ilmiah. Karya-karya dosen itu bisa teman-teman bisa cari di Google, bisa di Google Scholar, atau di sumber-sumber online tertentu, baik jurnal yang sudah terakreditasi maupun OJS, lalu bisa mengutip karya-karya dosen yang akan memungkinkan syarat untuk teman-teman bisa masuk pada tahap ujian itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu pengantar. Di layar ini sebagaimana teman-teman lihat ada tampilan depannya, judul dari buku ini adalah tentang pedoman penulisan skripsi, ya, khusus di lingkungan IAKN Ambon. Dan beberapa item mulai dari nanti pengantar sampai pada mekanisme pengutipan, bagaimana dosen bisa bekerja, kapan seseorang bisa mengajukan proposal, sampai pada pengajuan skripsi.
itu akan dijelaskan secara detail oleh Pak Ucu Kelelufna selaku sekretaris tim. Demikian ya teman-teman mahasiswa, pengantar singkat saya. Semoga berkenan dicermati dan pada gilirannya akan menolong teman-teman untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat sore teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang baru terkait dengan pedoman penulisan skripsi kita. Hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan pengertian dan hal teknis nanti saudara-saudara tinggal melihatnya di buku panduan penulisan skripsi yang baru. Dan selebihnya yang hal-hal yang baru yang merupakan kemajuan yang dibuat ditambahkan kepada pedoman penulisan kita yang lama. Itu yang mau saya sampaikan. Yang pertama soal pengutipan. Pengutipan untuk karya ilmiah skripsi itu ditulis menggunakan catatan perut, yaitu InNote, dan ditulis menggunakan salah satu aplikasi untuk sitasi, baik itu Mendeley, EndNote, dan atau Zotero dengan gaya atau dengan style apa. Jadi pengetikan untuk sitasi ini, untuk catatan ini tidak lagi dilakukan secara manual, tapi menggunakan aplikasi untuk sitasi. Dengan demikian teman-teman mahasiswa perlu untuk mendalami bagaimana menggunakan aplikasi ini. Hal yang lainnya, jika itu berhubungan dengan istilah-istilah tertentu yang butuh penjelasan lebih jauh dan itu tidak dijelaskan di dalam tubuh skripsi, maka itu bisa dijelaskan di catatan kaki, dan ini dilakukan secara manual dengan insert footnote, dan sehingga ketika ini dibaca di kepustakaannya maka tidak ada kutipan di sini, dalam pengertian bahwa tidak ada referensi di poin ini. Jadi semua referensi yang dikutip itu ada di dalam tubuh skripsi. Kemudian begitu juga dengan daftar pustaka. Secara otomatis daftar pustaka juga diketik menggunakan salah satu dari aplikasi, baik itu Mendeley, baik itu EndNote atau Zotero, dan menggunakan apa style yang secara otomatis itu nanti diatur oleh sistem. Hal yang berikut berhubungan dengan pengajuan pembimbingan seminar proposal, kemudian publikasi dan ujian skripsi. Kriteria pengajuan proposal skripsi apabila mahasiswa telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib dan konsentrasi program studi, serta memahami dan mampu menerapkan metode penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah. Mahasiswa mengajukan masalah atau draft rancangan proposal skripsi yang diajukan ke program studi masing-masing untuk melewati proses seleksi, yang sejumlah paling banyak itu 3. Kita menggunakan angka maksimal 3. Di panduan yang lama minimal teman-teman mahasiswa harus mengajukan 3 judul. Di panduan yang baru itu angka maksimalnya. Kemudian proposal yang diajukan itu setidaknya memuat pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Hal yang baru yang ada dalam panduan penulisan skripsi kita adalah proposal yang diajukan itu tidak terindikasi plagiasi, dan hal itu dibuktikan dengan mengecek plagiarism checkernya atau Turnitin, yang dalam hal ini nanti dilakukan oleh masing-masing program studi.
Proposal skripsi yang diajukan menggunakan sebanyak-banyaknya 15-20 sumber pustaka sebagai rujukan. Dari 15-20 itu 50% itu buku yang relevan, terbitan 10 tahun terakhir. Jadi untuk menulis karya ilmiah kita harus memperhatikan tahun referensi yang kita gunakan, itu referensi yang terbaru. Dan 50%-nya berupa artikel jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional, dengan usia 5 tahun terakhir. Tentu saja artikel jurnal dan buku-buku itu relevan dengan topik penelitian yang diusulkan oleh teman-teman mahasiswa. Bagi program studi tertentu yang bahan kajiannya mengharuskan untuk menggunakan buku-buku yang usianya jauh lebih lama, maka itu masih dimungkinkan. Kemudian ada kewajiban bagi mahasiswa untuk mengutip karya dosen IAKN Ambon dalam tulisan skripsinya, baik itu dalam bentuk jurnal, buku, proceeding, karya seni, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang sudah dipublikasikan secara luas, dan tentu saja itu relevan dengan judul proposal skripsi yang diajukan. Jumlah referensi karya dosen yang wajib dikutip itu minimal 10% dari total referensi yang digunakan di dalam proposal teman-teman mahasiswa. Hal yang kedua, mekanisme penetapan proposal skripsi. Proposal skripsi yang disampaikan teman-teman mahasiswa ke program studi itu selanjutnya akan diseleksi dan direview oleh tim seleksi proposal skripsi pada setiap program studi, yang kemudian untuk memutuskan satu di antara maksimal 3 yang diajukan itu sebagai rancangan proposal skripsi. Dari hasil review tadi, kemudian mahasiswa melakukan perbaikan terhadap hasil koreksi tim dan menyiapkan finalisasi dokumen rancangan proposal skripsi. Dalam hal ini, Ketua Program Studi mengumumkan hasil seleksi proposal skripsi dan menentukan dosen pembaca sebagai calon pembimbing skripsi mahasiswa. Hal yang berikut berhubungan dengan pembimbingan. Draft rancangan proposal skripsi yang telah disetujui sebagai proposal skripsi itu wajib melalui proses pembimbingan. Dan pembimbing yang ditunjuk dalam hal ini sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi masing-masing pembimbing, serta juga mempertimbangkan aspek yang lainnya. Proposal skripsi yang melewati proses pembimbingan itu wajib dilaksanakan paling kurang 6 kali dan sebanyak-banyaknya 8 kali. Baik itu oleh pembimbing utama atau yang selama ini kita sebut dengan pembimbing 1 dan pembimbing pendamping atau pembimbing 2 dengan proporsi yang seimbang menggunakan model dalam jaringan maupun luar jaringan. Hal yang berikut berhubungan dengan persetujuan dan seminar proposal skripsi. Ada beberapa item yang ada di dalam buku panduan kita. Ini merupakan sesuatu yang sudah ada di dalam buku panduan yang lama dan tidak mengalami perubahan, seperti proposal yang telah disetujui oleh pembimbing utama maupun pembimbing pendamping wajib mendapatkan pengesahan dari ketua prodi. Kemudian ada beberapa catatan yang lainnya. Tapi hal yang baru yang ingin saya sampaikan adalah dosen pengarah 1 dan 2 diberikan kesempatan untuk mengarahkan, mengoreksi, memberi saran, masukan, dan perbaikan. Ini dalam seminar proposal itu paling lama 15 menit untuk tiap orang pembimbing. Kami mengatur waktu pembimbingan dengan asumsi 4 orang, 2 dosen pengarah dan 2-nya dosen pembimbing, penguji. Maka ada 4 dosen, sehingga waktu yang diselesaikan dalam
seminar proposal ataupun mungkin nanti waktu yang sama untuk ujian skripsi, maksimal itu 1 jam untuk tiap mahasiswa. Ada persyaratan yang lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu sebelum mahasiswa itu ada dalam ujian skripsi atau mulai dengan seminar proposalnya, mahasiswa menunjukkan bukti bahwa dia telah menghadiri ujian skripsi mahasiswa lain pada program studi yang sama, minimal 3 kali keterlibatannya dalam ujian skripsi mahasiswa yang lainnya. Hasil seminar proposal yang setelah diseminarkan, keputusannya bisa ditolak atau dibatalkan apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika ada unsur plagiasi atas karya orang lain sehingga melanggar kode etik keilmuan, maka otomatis proposalnya ditolak. Atau dia tidak memenuhi unsur-unsur dan kaidah keilmuan sebagai karya tulis ilmiah. Kemudian ada beberapa catatan yang lainnya, nanti teman-teman mahasiswa bisa membacanya baik di materi sosialisasi ini ataupun ada di dalam buku pedoman penulisan skripsi yang baru. Sebelum penelitian, mahasiswa yang akan melakukan penelitian setelah proposalnya diterima dan dia lanjut dengan penelitian untuk skripsi, maka ada kewajiban mahasiswa untuk mengurus keterangan atau surat permohonan izin penelitian untuk mendapatkan surat izin penelitian dari lokasi penelitian. Itu menjadi syarat mutlak mahasiswa memasuki lokasi penelitian untuk menyelesaikan skripsinya. Dalam proses pembimbingan skripsi, ada beberapa hal yang baru dalam buku pedoman penulisan skripsi kita, yaitu bahwa dokumentasi proses pembimbingan skripsi itu dilakukan dalam bentuk kartu bimbingan atau diusahakan dalam waktu yang dekat. Sistem layanan bimbingan melalui dalam jaringan, dia terintegrasi dengan Siakat sehingga semua bisa memantau proses pembimbingannya sampai sejauh mana. Hal yang berikut adalah untuk proses pembimbingan kami juga mengatur di situ ada waktu maksimal, artinya mahasiswa menjalani pembimbingan minimal 8 kali dan itu dilakukan setidaknya atau selambat-lambatnya atau paling lama itu 1 tahun akademik sejak diseminarkan. Hal ini berarti jika mahasiswa dalam proses pembimbingan penulisan skripsi melewati batas waktu ini, maka secara otomatis mahasiswa mengajukan judul yang baru dan mengikuti proses dari awal lagi. Dan pembimbingan yang telah melewati batas waktu tidak bisa diteruskan. Hal yang berikut dari segi pembagian tugas pembimbingan dalam pedoman kita yang lama ini tidak diatur. Tetapi dalam pedoman penulisan skripsi yang baru ini kita mengaturnya. Tugas pembimbing utama atau pembimbing 1 itu bertugas mengoreksi, memboboti, menilai, melengkapi dan mengarahkan proposal skripsi pada bagian bab 1 dan bab 2. Pembimbing pendamping itu bertugas mengoreksi, memboboti, menilai, melengkapi dan mengarahkan skripsi pada bagian bab 3. Sedangkan di bab analisis dan pembahasan itu tugas pembimbing utama dan pembimbing pendamping secara bersamaan untuk melakukan itu. Hal yang berikut adalah pembimbing utama dan pembimbing pendamping itu wajib membimbing mahasiswa untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal. Dan
Ketentuan soal jurnal yang akan tempat di mana mahasiswa akan publikasi itu nanti saya jelaskan kemudian. Bukti pembimbingan skripsi dilakukan melalui sistem layanan pembimbingan yang didesain secara offline maupun online dan terintegrasi dengan Siakat IAKN Ambon. Oke, berhubungan dengan publikasi jurnal. Artikel jurnal yang akan dipublikasi oleh mahasiswa itu hasil dari pengolahan data penelitian yang sedang dalam proses pembimbingan dengan produk akhir skripsi karya monumental lain dalam bentuk konser, pagelaran, pameran, festival, dan karya lainnya yang setara. Ini untuk teman-teman yang ada di program studi musik atau di Fakultas Seni Keagamaan. Judul artikel jurnal itu diselaraskan dengan judul atau topik skripsi, dan dalam prosesnya itu melibatkan dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping sebagai anggota penulis. Mahasiswa dan dosen pembimbing berkolaborasi untuk menghasilkan artikel jurnal selama proses pembimbingan. Artikel jurnal yang wajib yang dilakukan atau ditulis oleh mahasiswa itu wajib mengutip karya dosen, baik itu buku, jurnal, proceeding, maupun karya yang lainnya. Jadi kewajiban ini tidak hanya di dalam penulisan proposal maupun skripsi, tetapi juga dalam penulisan artikel ilmiah. Naskah yang berbentuk artikel jurnal itu wajib dipublikasikan pada jurnal dengan status online journal system yang sudah online, minimal sudah terindeks pada Google Scholar, dan atau ya lebih baik yang sudah terakreditasi secara nasional. Mengenai gaya penulisan artikel ilmiahnya, teman-teman mahasiswa dapat menyesuaikan dengan ketentuan dan pedoman masing-masing jurnal. Jurnal yang dimaksudkan bisa jurnal yang dikelola oleh IAKN Ambon, jurnal-jurnal mahasiswa, maupun ada jurnal-jurnal di program studi, itu mahasiswa bisa mengirimkan artikelnya ke sana, tetapi juga jurnal di tempat lain yang setara dengan itu. Hal yang berikut soal persyaratan ujian skripsi. Semua dokumen rancangan skripsi itu sudah harus memenuhi standar dan ketentuan serta mengacu pada pedoman penulisan yang ditetapkan. Dalam hal ini pedoman penulisan skripsi yang baru. Hal yang berikut adalah sebelum mahasiswa ada dalam ujian skripsi, maka skripsinya itu tidak terindikasi plagiasi dengan toleransi similarity-nya paling banyak atau maksimal 20%, dan itu dibuktikan dengan hasil pengecekan melalui plagiarism checker atau Turnitin yang dalam hal ini dilakukan oleh masing-masing program studi. Mahasiswa dianggap layak untuk proses ujian skripsi apabila dia telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan IPK minimal 2,0, kemudian tidak terdapat nilai D pada mata kuliah konsentrasi program studi, telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi perkuliahan dan melunasi administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Hal yang berikut atau persyaratan yang berikut, mahasiswa menunjukkan bukti pembimbingan berupa print out atau fotokopi buku pembimbingan atau pada sistem layanan bimbingan di Siakat, kemudian telah melewati proses pembimbingan maksimal 10 kali dan minimal 8 kali selama semester berjalan atau 1 tahun akademik. Jadi untuk proses pembimbingan skripsi itu maksimal 10 kali dan minimalnya 8 kali. Persyaratan yang lainnya adalah mahasiswa menunjukkan bukti artikel jurnal yang telah dipublikasikan bersama-sama dengan dosen pembimbing, atau minimal
artikel jurnal itu telah mendapatkan persetujuan diterima oleh tim redaksi jurnal yang mengelola jurnal, atau LOE-nya bisa ditunjukkan sebagai bukti untuk syarat ujian skripsi. Soal konsumsi, mahasiswa tidak diwajibkan menyediakan hidangan makan atau sejenisnya selama pelaksanaan ujian skripsi. Untuk item yang ini kita fleksibel saja tergantung mahasiswanya. Kemudian mahasiswa dianggap layak untuk diproses dalam ujian skripsi itu disesuaikan pada program studi yang melaksanakan ujian. Ini secara khusus untuk teman-teman yang ada di program studi musik, baik itu konser, pertunjukan, dan atau bentuk yang lainnya. Artinya bahwa pertunjukan mereka, konser mereka itu bisa disetarakan dengan artikel-artikel yang dipersyaratkan. Kemudian dalam pelaksanaan ujian skripsi, teman-teman mahasiswa diharapkan untuk memberikan undangan dan atau skripsi kepada para penguji itu 3 hari sebelum pelaksanaan ujian skripsi, sehingga dosen punya waktu untuk mempelajari materi skripsinya dengan baik sehingga ujian bisa berjalan lancar. Hal yang berikut bahwa status pembimbing, baik itu pembimbing utama maupun pembimbing pendamping, itu adalah penguji pada saat ujian skripsi. Ujian skripsi dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh para pembimbing dan penguji sebanyak-banyaknya 4 orang. Artinya ujian dilakukan secara terbuka untuk umum, dan teman-teman mahasiswa yang lain bisa menghadiri ujian skripsi teman-teman mahasiswa. Ini sebagaimana yang diatur dalam proposal, bahwa ujian proposal itu waktunya kami atur, ujian skripsi juga diatur 15 menit untuk masing-masing orang penguji dengan akumulasi 1 jam untuk 4 orang penguji. Mahasiswa dinyatakan lulus pada ujian skripsi itu sesuai dengan pedoman akademik IAKN Ambon yang masih berlaku. Dan soal busana, dosen dan mahasiswa mengenakan jas berwarna gelap dan berdasi selama pelaksanaan ujian. Item ini memang sudah ada dalam buku pedoman penulisan skripsi kita yang lama, tetapi ini kita pertegas lagi di pedoman yang baru. Kelulusan mahasiswa diumumkan dalam pelaksanaan ujian skripsi dan disahkan dalam acara yudisium yang dilaksanakan di tingkat fakultas. Saya kira itu beberapa catatan yang baru dari pedoman penulisan skripsi kita. Hal-hal yang lain berhubungan dengan teknis penulisan, apakah itu contoh kutipan, contoh kepustakaan, kemudian sistematikanya seperti apa, teman-teman mahasiswa dapat mempelajarinya di buku panduan penulisan skripsi tahun 2022. Sekian dan terima kasih.